Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan tentang pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Dalam video kali ini kembali kami kabarkan informasi terbaru yang baru saja kami dapatkan dari Menpan RB terkait dengan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui bagi teman-teman sekalian yang akan mengikuti seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2022. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan bagi teman-teman yang baru saja bertemu dengan channel kami, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi kami dapatkan hal ini dari Kemenpan RB ya, Pan RB. Beberapa hal akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana kita ketahui ya teman-teman sekalian bahwa nanti tahun 2023 akan ada penghapusan honorer, artinya semua guru ataupun pegawai yang lain juga itu dalam instansi pemerintah masuk di dalam ASN semuanya, tidak ada honorer. Nah, terbagi antara pegawai negeri sipil dan juga P3K. Nah, P3K ini nantinya ada jabatan fungsional, dalam hal ini guru yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Artinya teman-teman guru honorer, jadi simak ya video ini hingga akhir sehingga nanti teman-teman bisa paham dengan mekanisme yang dilaksanakan oleh Pan RB selaku panitia seleksi nasional. Nah, untuk guru di sini menjadi hal utama atau hal yang menjadi rujukan dari pelaksanaan P3K adalah tentunya Permenpan nomor 20 tahun 2020 ya, dimana Permenpan ini adalah yang mengatur tata pelaksanaan dari P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, sedangkan basis datanya tentunya kita ketahui bahwa untuk guru tentunya adalah di Dapodik Kemendikbudristek. Nah, di Kemendikbudristek data Dapodik ini menjadi data yang sangat urgent karena memang data pokoknya ada di sini, Dapodik Kemendikbudristek. Nah, kemudian berkaitan dengan hal tersebut, dengan seleksi P3K untuk guru ini, nah ada beberapa hal. Yang pertama ada optimalisasi usulan Pemda. Ini yang menjadi ini timelinenya ya. Ada kemudian ketersediaan anggaran, Pertek BKN, kemudian nantinya tentunya adalah penetapan untuk kebutuhan atau formasi. Nah, teman-teman, untuk pengusulan formasi yang dilakukan oleh Pemda ini per 27 Juli tahun 2022 ternyata dari total 543 pemerintah daerah. Kemudian yang mengusulkan P3K ini baik P3K guru atau non-guru itu 506, sedangkan untuk guru khusus Pemda yang mengusulkan guru adalah ada 489 Pemda. Hal ini adalah 90% Pemda itu telah mengusulkan formasi untuk pelaksanaan P3K ini ya di tahun 2022. Nah, jadi teman-teman tentunya harus optimis ya, karena 90% ternyata ini update Juli Pemda itu sudah mengusulkan formasi 90%, walaupun dengan jumlah besaran yang tentunya tidak akan sama antar daerah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jumlah usulan P3K guru, kebutuhan nasionalnya ada sekian, 758 ini yang dialokasikan oleh Kemendikbudristek. Namun di sini usulan Pemda ternyata masih minim ya, ada 43% saja. Nah, dari 90% total Pemda yang mengajukan formasi ternyata hanya terkumpul sebanyak 43% dari total keseluruhan 758.018 kebutuhan guru secara nasional. Hanya 43%, yaitu sebanyak 328.854. Namun jangan berkecil hati. Nah, kemudian teman-teman dari 543 instansi tersebut ya. Nah, cut off datanya ternyata di sini tertanggal Desember tahun 2021. Jadi cut off-nya di Desember tahun 2021. Nah, hal-hal yang perlu kita cermati bahwa ada beberapa hal
Yang pertama, usulan tenaga guru tahun 2022 itu mengacu kepada aplikasi Dapodik dari Kemendikbudristek. Kapan cut-off-nya? Cut-off-nya adalah Desember tahun 2021, sesuai dari siklus Dapodik yang melakukan updating data tiap semester. Nah, jadi teman-teman guru honorer sekalian, data yang diusulkan oleh Pemda, kemudian yang disediakan oleh Kemendikbudristek, itu data per tanggal Desember, per bulan Desember tahun 2021, cut-off-nya di situ. Nah, kemudian setelah pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek mengalokasikan formasi sebanyak 758.018. Ini kemudian Pemda mengusulkan sesuai dengan formasi-formasi yang disediakan. Tadi yang data tersebut adalah cut-off di bulan Desember. Nah, kemudian usulan untuk tenaga guru ditutup tanggal 22 Juli tahun 2022. Nah, teman-teman perlu paham bahwa 22 Juli tahun 2022 ini adalah penutupan dari pelaksanaan P3K tahun 2022. Nah, namun dalam beberapa video kami sampaikan ada beberapa tambahan. Nah, maksudnya di situ adalah tambahan yang disampaikan Pemda karena awalnya kami dapatkan informasi bahwa Pemda itu sampai ditelepon oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenpan, untuk mengusulkan formasi. Namun tidak, bahkan ada yang tidak mengusulkan. Nah, seperti kita lihat di sini 10% dari total Pemda 543 itu ada yang tidak mengusulkan formasi. Nah, kemudian setelah ada pergerakan dari guru honorer, kemudian Pemda ternyata kembali mengusulkan. Padahal sudah ditutup tanggal 22 Juli tahun 2022. Nah, artinya yang diusulkan oleh Pemda setelah tanggal 22 Juli ini adalah yang diusulkan untuk formasi di tahun 2023. Karena sudah ditutup per tanggal 22 Juli tahun 2022. Nah, jadi jangan salah paham teman-teman bahwa yang kami sampaikan di beberapa video itu adalah untuk formasi tahun 2023. Nah, kemudian kapan sebenarnya? Ini ada bocoran dari Kemenpan bahwa inilah timeline dari rencana penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022, di mana kita tahu di sini ya, penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional tahun anggaran 2022 itu ada di minggu ketiga atau pekan ketiga bulan Juni. Ini sudah kita lewati. Kemudian coaching klinik sudah kita lewati. Kemudian pembukaan pengusulan melalui e-formasi. Nah, ini ya, e-formasi itu terakhir di bulan Juli, pekan ketiga. Seperti kita lihat di sini, 22 Juli. Ini penutupan dari pengusulan melalui e-formasi. Nah, di bulan Juli pekan ketiga. Jadi ini adalah penutupan. Ini sudah ditutup di sini tentang pengusulan formasi. Sudah tidak bisa bertambah bulan Agustus, apalagi bulan sekarang Agustus ya, apalagi bulan depan. Nah, kemudian rakor ini ada transfer naskah soal ya. Ini di Agustus pekan keempat. Tentunya ini untuk P3K, kemudian untuk CPNS ya, yang non guru. Kemudian rakor pengadaan ASN, penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ini di pekan pertama bulan September. Ini ya, pekan pertama. Nah, yang kita tunggu-tunggu bahwa di sini adalah pembukaan dari seleksi atau CASN itu ada di bulan September ini. Pekan ketiga, pekan keempat. Nah, ini adalah pembukaan dari pendaftaran seleksi CASN, terutama di sini berarti semuanya ya, baik CPNS ataupun P3K. Nah, teman-teman bersiap untuk di pekan ketiga, pekan keempat untuk mengecek ya di laman SSCASN. Untuk akun teman-teman jangan sampai lupa kalau yang sudah memiliki akun, ataupun nanti kita lihat dulu ya di awal September nanti, ini di pekan pertama, kalau ini memang benar yang disesuaikan oleh Bu Nunuk Suryani bahwa nanti ada juknis yang turun di pekan pertama. Juknis dari pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Juknisnya di pekan pertama bulan September. Nah, kemudian
Kalau sesuai dengan jadwal ini, jadwal dari Kemenpan, tentunya bisa kita pegang, ini akan dibuka di pekan ketiga dan pekan keempat. Tentunya berarti nanti di pekan 1 hingga pekan 2 ini adalah proses pendaftaran bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Nah, ini sudah cukup jelas ya teman-teman, timeline ini bahwa ini bisa kita pegang karena ini merupakan presentasi dari Pan RB saat mengisi sosialisasi ya di pemerintah daerah di Jawa Timur. Nah, ini kami dapatkan filenya dari sosialisasi tersebut. Nah, sekian teman-teman informasi dari kami. Semoga ini memberikan pencerahan bagi teman-teman ya. Beberapa hal terkait cut-off datanya, kemudian pengusulan, batas akhirnya kapan, bahkan sampai pelaksanaan itu ada sedikit bocoran ini dari Kemenpan RB. Siap-siap saja di pekan ketiga, pekan keempat di bulan September. Sekian, semoga ini bermanfaat. Tetap support channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.